Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, ma adha'a as-subhu wa asfar, wa ahalla hilalu wa abdar. ورفع للعيد بالتكبير علم ينشر. الله أكبر. ما حج بيت العتيق على الهجين والعتيق، وضاع مسكه السحيق في كل مكان سحيق، وقصد بالعج والثج من كل فج، وأشعر الهدي من وقف بالمشعر. الله أكبر. ما لبى حج وأحرم، وتجرد عن المحيط وأبرم، وطاف بالبيت وصعد على الصفا والمروة وكبر. الله أكبر. ما عرف بعرفات عارف، وأزدلف إلى المزدلفة واقف، ورمى الجمار وأطال في الحلق وما قصر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا ضد ولا ند ولا ولي من الذل ولا نصير. ومن ذا الذي يستطيع التجاوز لما قدر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرع الأطهر والحوض المورود والكوثر، سيد الأصفياء وصاحب لواء تحته الأنبياء في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره ومحبيه وحزبه، صلاة وسلاما لهما في الخافقين نشر أعطار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama, marilah kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang merupakan kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama salat Idul Adha berjamaah di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad adalah uswah, contoh yang baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ada dua sosok manusia yang langsung Allah sampaikan uswatun hasanah. Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah untuk kalian semua adalah contoh yang baik. Yang kedua, manusia yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah sampai dua kali disebut oleh Allah di dalam surah Al-Mumtahanah, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di ayat yang lain, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.
Dua ayat tersebut adalah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan juga Nabi Ibrahim dan umatnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik untuk kalian semua, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang hidup bersama Nabi Allah Ibrahim. Ada Siti Sarah, ada Siti Hajar, ada baginda Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai sifat halimun, awwahun, munibun. Nabi Ibrahim begitu lembut, Nabi Ibrahim begitu sejuk cara pemikirannya. Suatu ketika Nabi Ibrahim ketika melihat umat Nabi Lut, karena Nabi Lut kepemimpinannya, kerasulannya, masanya sama dengan masa Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendengarkan bahwa akan ada azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut, walaupun tidak termasuk umat Nabi Ibrahim karena punya sifat Allahun munibun halimun, berdoa kepada Allah untuk azab tersebut tidak diturunkan. Inilah sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sifat Nabi Allah Ibrahim untuk rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim sebagai uswah, contoh suri tauladan. Nabi Ibrahim sangat cinta kepada istrinya. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada keluarganya. Suatu ketika Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Siti Sarah akan melewati suatu kerajaan, yang mana kerajaan tersebut suaminya atau rajanya mempunyai sifat cinta kepada istri orang lain. Maka jika ada istri orang lain dan itu cantik diambil oleh raja tersebut, maka Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan istrinya dan sangat cinta kepada istrinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sarah nanti ketika melewati kerajaan dan ketemu dengan raja, jika ditanyakan, Sarah jangan mengaku bahwa istri Ibrahim. Terus bagaimana Ibrahim? Akulah sebagai saudara, adik Ibrahim, sesama agama. Akhirnya selamat Siti Sarah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain itu, cintanya Nabi Ibrahim kepada keluarganya sampai memecah cintanya kepada Allah. Walaupun cintanya kepada Allah tidak dilupakan oleh Nabi Ibrahim, tapi tidak sama cinta Nabi Ibrahim sebelum mempunyai putra dan setelah dikaruniai putra oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim lantas diperintah oleh Allah untuk menaruh istri dan putranya di tanah haram, di Makkah, yang pada waktu itu ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Belum ada tanaman, belum ada perkampungan di dekat Masjidil Haram. Ingin menguji cintanya Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai istri dan putranya atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ternyata Nabi Ibrahim tetap lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bicara kurban, jika kita bicara tentang hari Idul Adha, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim tidak terlepas dari cinta. Kisah Nabi Allah Adam, kedua putranya, berasal dari cinta sehingga ada pengorbanan. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katakan, ceritakan Muhammad tentang kedua putra Nabi Allah Adam, kata Allah, Habil dan Qabil. Satu pengorbanan dari Habil diterima dan dari Qabil tidak diterima. Sehingga Qabil berkata, qala la aqtulannaka, saya pasti membunuhmu Habil. Dijawab oleh Habil,
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima ibadahnya, korbannya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam penyembelihan korban bukan dilihat dari korban yang disembelih, tapi kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hari ini diberi karunia oleh Allah untuk menyembelih binatang korban akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada keluarganya, kepada istrinya. Oleh sebab itu marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim. Cintailah istri kita. Jangan kita mencintai siapa-siapa, apalagi istri orang. Cintailah istri kita. Karena istri kita yang menyucikan baju-baju kita, yang merawat anak kita. Pagi hari biasanya dia bekerja yang lain, harus mengantar anak-anak kita ke sekolah. Siapa? Istri kita, bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, kisah Nabi Ibrahim, pelajaran Nabi Ibrahim adalah pelajaran berharga kepada kita, agar kita betul-betul mencintai keluarga kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, untuk seorang istri, Siti Hajar, Siti Sarah tak pernah durhaka kepada Nabi Ibrahim. Siti Hajar walaupun harus ditinggal di padang pasir yang tidak ada perkampungan, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, Siti Hajar tidak pernah mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Walaupun secara manusiawi semuanya pasti punya pikiran bertanya. Ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditaruh di ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang sekarang adalah Masjidil Haram, Nabi Ibrahim menaruh putranya dan istrinya, lalu pamitan, Dinda Hajar, saya harus meninggalkan kalian berdua. Mau kemana Ibrahim? Mau kemana Kanda? Saya harus kembali ke Palestina. Masa panjenengan rela Kanda meninggalkan istrinya dengan putranya yang masih bayi? Nabi Ibrahim tidak bisa berkata apa-apa, hanya dengan tetesan dan aliran air mata. Kenapa Kanda? Panjenengan tega. Tetap Nabi Ibrahim terhenti langkahnya, tapi tidak bisa berucap apa-apa. Ucapan dan pertanyaan ketiga dari Siti Hajar, apakah ini perintah Allah Kanda? Baru Nabi Ibrahim keluar ucapan, iya Hajar, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bukan perintah Allah, di mana ada seorang suami rela meninggalkan istrinya yang dicintainya, dan di mana ada seorang ayah yang akan meninggalkan putranya yang masih bayi. Dan ini saya doakan kurang lebih 80 tahun, kata Nabi Ibrahim. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan perintah Allah, apa kata Hajar? Wahai Kanda, jika ini perintah Allah, tinggalkan kami berdua, karena Allah pasti akan menjaga kami berdua. Inilah keluarga yang suami mendahulukan Allah, istri pun mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam seorang suami harus tegar, walaupun dalam hatinya dia sebenarnya gusar, harus meninggalkan putra dan istrinya. Tapi Nabi Ibrahim seorang laki-laki harus tegar. Dia terhenti tetesan air mata karena sudah ada ucapan dari Siti Hajar, silahkan tinggalkan kami berdua. Tapi hatinya tetap menangis. Ketika jauh dari Masjidil Haram, Nabi Ibrahim melihat lagi ke arah Hajar, yang mana Hajar dan Ismail diletakkan di tanah haram, lalu mengangkat kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan istri dan putraku yang ada di dekat rumahmu, Masjidil Haram. Inilah pelajaran kepada kita. Seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami harus selalu mendoakan anak dan istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seorang istri, kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Seorang wanita yang salat 5 waktu, tidak mengerjakan salat yang lain kecuali 5 waktu, wa shamat syahraha, dan hanya berpuasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa di hari Arafah, tidak berpuasa di bulan Muharram, tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, hanya bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan seorang wanita, seorang istri yang memelihara kehormatan suaminya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, maka qila laha, kelak akan diucapkan, dikatakan oleh Allah, udkhulil jannah, masuklah kalian ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu yang kalian kehendaki. Pilihlah pintu itu untuk istri yang salehah, meniru Siti Hajar dan Siti Sarah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada 2 pekerjaan yang harus dihindari oleh seorang istri. Pertama, jangan sekali-kali istri meminta tolak kepada suaminya. Yang kedua, jangan sampai istri melupakan kebaikan suami. Karena ada ancaman dari Allah. Ayyumam ra'atin sa'alat talaqan min ghairi ba'sin hurrimat 'alaihal jannah. Seorang wanita sa'alat talaqan, yang meminta cerai kepada suaminya, min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan syar'i. Tidak ada alasan syariat. Suaminya baik, suaminya saleh, dia memberikan belanja semampu dari suaminya, maka hurrimat 'alaihal jannah. Seorang wanita tersebut haram masuk surga, haram masuk surga. Walaupun sudah mengerjakan yang 4 tadi yang aku sampaikan. Seperti kulit sampaikan, tapi jika dia meminta talak kepada suaminya, dia haram masuk surga. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi jika ada alasan syar'i, dipersilahkan. Suaminya sudah tidak memberikan belanja, suaminya sudah tidak bertanggung jawab, apalagi suaminya sudah sering memukul kepada istrinya. Ketika dia nikah, mohon maaf, giginya 32, tapi setelah menikah giginya tinggal 2. Karena sering dipukul, sering disakiti oleh suaminya. Boleh mengajukan fasakh. Tapi jika tidak karena syar'i, hurrimat 'alaihal jannah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seorang istri, mari teladani Siti Sarah dan Siti Hajar. Jangan pernah melupakan kebaikan suami. Kata Rasulullah, ra'aitun nar wa wajadtu aktsara min ahliha an-nisa. Ketika Nabi Muhammad berkhutbah di hadapan para wanita, ra'aitun nar, saya melihat neraka, wa wajadtu min ahliha aktsaran nisa, dan aku melihat penghuni neraka itu lebih banyak dari seorang wanita. Maka jamaah ada yang bertanya, ya Rasulullah, hunna yakfurna billah, apakah wanita itu karena kufur kepada Allah? La, kata Rasulullah, hunna yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka para wanita yang ada di neraka karena beliau para istri yakfurnal ashir, dia kufur kepada suaminya, yakfurnal ihsan, dan dia juga tidak pandai berterima kasih atas kebaikan suaminya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari meminta cerai kepada suami dan istri yang juga sering melupakan kebaikan suami. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga adalah pelajaran seorang anak kepada bapak, kepada orang tua. Bagaimana Nabi Allah Ismail alaihissalam yang masih usia kurang lebih 9 tahun, wa fi riwayatin 13 tahun. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail yang masih usia remaja atau bisa dikatakan anak-anak,
ketika Nabi Ibrahim menyampaikan ya bunayya dengan ucapan yang menyejukkan kepada anak, wahai anakku yang aku cintai. Dalam tata bahasa Arab, bunayya adalah ucapan yang sejuk, yang paling ucapan yang sangat cinta kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi dan di dalam mimpiku aku disuruh menyembelihmu. Madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada panjenengan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah panjenengan akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Walaupun dirinya akan disembelih, walaupun dirinya akan dipotong lehernya, asal bapak, asal orang tua bahagia, maka Nabi Ismail menerima. Kita semua pasti menjadi seorang anak. Dulu waktu kita kecil pasti dirawat oleh kedua orang tua kita. Ketika kita kecil disuapi, ketika kita kecil dimandikan, ketika kita kecil dibawa ke toko, dibawa ke tempat-tempat yang membahagiakan. Terus ketika kedua orang tua kita sudah sepuh, apakah sama dengan perlakuan orang tua kita ketika kita masih kecil? Kita sebagai anak kepada orang tua kita, apakah sama dengan prinsip Nabi Ismail alaihissalam? Yang penting orang tua saya ini bahagia, biarkan saya mati. Ini yang harus ditanamkan kepada kita, agar orang tua kita ridho kepada kita. Karena kullama ra'aita basma ummik fal hayatu tazalu jamila. Selama kalian bisa melihat senyum ibumu, basmaka ummik, selama kalian bisa melihat senyum bapakmu, fal hayatu tazalu jamila, maka kehidupanmu pasti jamila, indah dan bahagia. Kenapa? Karena pasti mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain, bahwa kesenangan Allah, keridhaan Allah tergantung kepada kesenangan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pelajaran yang kita dapat ambil seorang anak, perlakuannya kepada kedua orang tua kita. Yang kisah dari Nabi Allah Ismail, kisah dari Nabi Allah Ibrahim sebagai kisah yang terakhir. Ketika Nabi Ibrahim bertentangan dengan ayahnya, ayahnya Azar, penyembah berhala, bahkan pembuat berhala, tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya Azar, ayo tinggalkan menyembah berhala Abah, ayo menyembah kepada Tuhan yang Ibrahim sembah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata ayahnya ketika diajak kepada kebenaran? Qala arawibun anta an alihati ya Ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya. Qala arawibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kamu membenci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau kamu tidak berhenti, la arjumannaka, kamu akan saya rajam. Rajam itu adalah dibunuh. Akan saya bunuh kamu, akan saya matikan kamu, kata orang tuanya, kata Azar. Atau kalau tidak begitu, wahjurni maliyah, silahkan kamu lari dari rumah ini. Diusir oleh Azar, Nabi Ibrahim. Diusir putranya karena mengajak kepada kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai anak? Apakah Nabi Ibrahim marah karena ayahnya tidak seakidah, kufur, musyrik? Tidak. Jawaban Nabi Ibrahim sangat indah dalam Quran. Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayah, sa'astaghfiru laka rabbi. Qala salamun alaika. Wahai ayah, saya berdoa kepada Allah, salamun alaika, mudah-mudahan kesejahteraan tetap atas panjenengan. Ini akhlak seorang anak, walaupun orang tuanya tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala salamun alaika, mudah-mudahan kesejahteraan atas panjenengan ayah.
Sa'astaghfirullah Rabbi, dan aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku. Walaupun tidak mungkin. Anak yang iman, anak yang Islam, memintakan ampun orang tua yang tidak beragama Islam, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kenapa ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sebagai akhlak seorang anak kepada orang tua. Walaupun tidak seakidah. Orang tua kita seakidah, seorganisasi dengan kita. Hanya kadang-kadang beda pendapat dengan kita. Apakah kita harus mencampakkan kedua orang tua kita? Apakah kita tidak mau mendoakan kedua orang tua kita? Jauh ujiannya dengan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah pelajaran kepada kita tentang kehidupan baginda Nabiullah Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang ada dan hidup bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua dengan pelajaran singkat dalam khutbah pagi hari ini, kita dapat memetik hikmahnya dan bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim sebagai suami, sebagai ayah, dan bagaimana Siti Sarah dan Siti Hajar sebagai istri yang salihah, dan Nabi Ismail sebagai putra yang saleh. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladaninya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala fadlihil mutaradifil mutawali. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narqa biha fi darajil ma'ali. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul awsafil lati faqa nadhmuha iqdal la'ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madal ayyami wal layali. Ayyuhan nas i'lamu anna yawmakum hadha akbarul ayyami sya'aira wa aktharuha manasika wa masyaira. Ja'alahu Allahu qiladatan lijidil 'am wa wifadatan lil khass wal 'am. Wa aktiru fihi minas sadaqati wal istighfari wat takbir wa silatil arham. Wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan lakum wa ta'lima wa ijlalan liqadri nabiyhi wa ta'zima. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyil awwah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma warda 'anil khulafa'il arba' bil qadril 'ali wal fakhril jali Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. وعن الستة المتممين للعشرة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة وعن عمي نبيك حمزة والعباس وعن السبطين الحسن والحسين ريحانتي سيد الناس وعن أمهما الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول وعن حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس وعن أزواج نبيك المطهرات من الأدناس وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر نصرا تروم به أنون المعاندين وتدهد به حجة المخالفين وانصر اللهم جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد